Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Antevelopers dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat walafiat. Kali ini kita akan mencoba membahas alur cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda. Hari ini episode 11. Yang mana terlihat Abimana datang menemui orang tuanya Kinanti. Orang tuanya Kinanti pun kaget mendengar kabar dari asisten rumah tangganya. Kalau katanya tuan muda Abimana datang. Sontak saja Herman dan istrinya pun kaget mendengar hal itu. Herman pun bertanya kepada istrinya, "Kira-kira ada apa ya tiba-tiba tuan muda datang ke rumahnya?" Tak lama kemudian tuan muda Abimana pun datang. Kemudian istrinya Herman pun bertanya, "Kenapa tuan muda ke sini tanpa mengabari kami? Ada apa sebenarnya?" Kemudian Abimana pun mengatakan kalau dia mengundang Herman dan istrinya untuk datang ke pesta ulang tahunnya Kinanti. Tapi awas jangan bikin ulah dan jangan sampai enggak datang. Dan harus berpakaian yang rapi, jangan bikin malu, kata Abimana berkata kepada orang tuanya Kinanti. Sontak saja istri Herman pun merasa tidak enak mendengarnya karena mungkin merasa direndahkan. Kemudian Abimana pun mengatakan, kalau Abimana pas pesta ulang tahun Kinanti akan merencanakan sesuatu. Jadi kalian harus bantu aku, kata Abimana kepada Herman dan istrinya. Kemudian Abimana pun setelah bicara seperti itu pergi dari tempat tersebut. Herman pun merasa kesal dengan kelakuan Abimana. Kayaknya aku pengen menyumpal mulut orang itu. Mungkin saking kesalnya kepada Abimana. Sementara itu Kinanti yang terlihat sedang kebingungan. Entah apa sebenarnya yang sedang Kinanti pikirkan. Kemudian Kinanti pun membuka tasnya dan mengambil sebuah buku. Ternyata di dalam buku tersebut ada foto pernikahan dan foto USG. Kayaknya Kinanti saat ini sedang hamil. Selanjutnya di hari ulang tahunnya Kinanti pun, sang suami si babang ganteng Abimana ternyata mengasih sebuah kado yang berupa kalung liontin. Yang mana terdapat di dalam kalung tersebut ada foto Kinanti bersama ibunya. Kinanti pun yang mendapatkan hadiah tersebut dari Abimana merasa senang sekali. Saking senangnya Kinanti pun langsung memeluk Abimana tanpa dia sadari dari belakang. Dan si babang ganteng pun terlihat senang sekali ya sobat, dipeluk dari belakang sama Kinanti. Seperti biasa si babang yang gengsinya tinggi pun langsung memberikan isyarat pada Kinanti. Karena Kinanti terlalu lama memeluk dianya. Akhirnya Kinanti pun melepaskan pelukannya itu. Karena mungkin Kinanti pun refleks saking senangnya mendapatkan kado dari Abimana. Padahal sebenarnya si ganteng babang Abimana pun senang dipeluk sama Kinanti. Kelihatan banget tuh si babang ganteng Abimana senyum-senyum sendiri ya sobat. Sampai-sampai si David pun bertanya, "Pagi ini tuan muda terlihat happy banget." Dan tanpa bicara pun sambil senyum-senyum, Abimana pun langsung masuk ke dalam mobilnya. Sementara itu Kinanti pun yang ada di dalam rumah langsung dipanggil sama omanya. Dan langsung dipeluk sama omanya sambil mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kinanti.
Dan saat itu juga tiba-tiba saja kakak dari Abimana dan si Reno muncul. Kemudian kakaknya Abimana pun langsung memeluk Kinanti dan mengucapkan, "Selamat ulang tahun." Kemudian si Reno pun langsung bilang, "Selamat ulang tahun." Sambil dia erat banget tuh memegang tangan Kinanti dan tak mau melepaskannya. Benar-benar tuh ponakan yang tidak sopan. Kemudian si Oma pun mengajak Kinanti untuk pergi jalan-jalan ke suatu tempat. Yang mana di situ Kinanti terlihat sangat bahagia karena si Oma bertanya, "Kalung yang kamu pakai bagus banget Kinanti." Terus Kinanti pun menjawab kalau kalung secantik itu pemberian dari Mas Abimana. Omanya pun mendengar hal itu senang sekali dan mengatakan kalau sebenarnya Abi itu sangat menyayangi. Cuman waktu saja yang bakalan menjawab semuanya. Selanjutnya pada malam harinya pesta ulang tahun Kinanti pun dimulai. Terlihat Kinanti cantik sekali sambil berjalan mendekati ke Abimana. Abimana pun yang melihat istrinya datang langsung menghampiri Kinanti sambil nyanyi selamat ulang tahun. Sontak saja semua orang yang berada di situ pun menyanyikan lagu ulang tahun. Dan Abimana pun menyuruh Kinanti meniup lilinnya. Setelah itu kemudian Abimana pun menyuruh Kinanti jangan lupa make Louis. Kemudian Kinanti pun mendengar hal itu langsung berdoa di dalam hatinya. Tampak bahagia sekali ya Kinanti dan Abimana. Sementara di situ pun terlihat banyak orang. Kemudian Kinanti pun mengucapkan terima kasih kepada Abimana karena mungkin sudah melakukan pesta yang sebegitu meriahnya. Tiba-tiba saja omanya berkata, "Kenapa tidak dipeluk?" Cie-cie, tiba-tiba saja si babang ganteng Abimana tanpa ragu-ragu langsung memeluk Kinanti. Sementara itu ajudan David pun yang menyukai Kinanti langsung pergi dari tempat tersebut. Mungkin dia ngerasa cemburu kali ya, ngelihat kemesraan Kinanti dan Abimana. Selanjutnya David pun memegang kado ulang tahun yang akan diberikan kepada Kinanti, yaitu kayaknya sebuah gelang. Tapi David pun berkata dalam hatinya, kayaknya aku gak pantas memberikan kado ini kepada Kinanti. Karena Kinanti kan istrinya tuan muda. Sementara itu istri dari bapaknya pun datang menghampiri Kinanti dan mengucapkan selamat ulang tahun. Sambil ibu tirinya itu berkata, "Enak ya kamu bisa bahagia di atas penderitaan anak saya. Dasar lo muka dua, di depan bapaknya aja lo berpura-pura baik. Padahal di belakang lo selalu mencela Kinanti." Selanjutnya Oma pun berkata kepada semua orang yang berada di situ kalau dia mengucapkan terima kasih karena sudah datang ke pesta cucu tersayangnya. Dan kemudian omanya pun meminta agar Abimana memberikan sambutan di acara pesta tersebut. Abimana pun mengatakan kalau dia sudah bersyukur karena mendapatkan istri sebaik dan secantik Kinanti. Padahal kita juga tahu ya, itu hanya pura-pura Abimana saja. Tapi walaupun cuma pura-pura, Kinanti kayaknya terlihat senang banget ya sobat. Kemudian Kinanti pun bicara kepada Abimana kalau dia sudah beruntung menjadi istri dari Abimana. Cie, so sweet banget ya mereka berdua. Kemudian Abimana pun mempersilakan semua orang yang ada di situ untuk memakan makanan yang ada. Sementara itu saat Kinanti berjalan, tiba-tiba saja tangan Kinanti ditarik oleh Reno dan memaksanya duduk bersama di situ.
Benar-benar kurang ajar tuh ponakannya si Abimana. Nggak tahu etika sama tantenya. Reno pun berkata kepada Kinanti, kalau Abimana tidak akan peduli, cuman aku yang peduli sama kamu, kata si Reno sembari mencoba untuk mencium Kinanti. Tapi Kinanti pun mendorong Reno dan sontak saja Dapin pun yang mendengar suara di dalam langsung memasuki ke ruangan tersebut. Kemudian Dapin pun mengatakan, ada apa ini? Kamu diganggu sama Reno. Kemudian Kinanti pun menjawab, enggak ada apa-apa kok. Kemudian Dapin pun pergi meninggalkan tempat itu. Selanjutnya Kinanti pun melihat kalau Dapin membawa sesuatu. Kemudian Kinanti pun berkata pada Dapin, apa itu Dapin? Itu kado buat aku ya. Kemudian Dapin pun menjawab, enggak kok. Tapi Kinanti langsung mengambil kotak tersebut dan membukanya. Ternyata Kinanti pun senang banget melihat isi kotak kepunyaannya si Dapin. Yang memang itu sebenarnya kado buat Kinanti. Cuman si Dapinnya minder kali karena Kinanti adalah istrinya tuan mudanya. Nah sahabat, mungkin itu saja ya ulasan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda hari ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar channel ini bisa memberikan informasi banyak seputar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Tentunya hanya di Antv. Terima kasih.